Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Leo Halim dan hari ini adalah hari yang spesial buat gue. Di 16 Desember 2020, gue melakukan studi kasus. Apakah beneran yang bukan siapa-siapa bisa menjadi siapa-siapa di dunia maya ini? Dan peraturannya simple, 2 hari sekali itu selalu upload video. Jadi 100 video dalam 200 hari. Shotnya gini-gini aja, kontennya juga gado-gado. Kebanyakan bahas buku yang harusnya kagak ada yang nonton. Gak ada giveaway dan kagak ada collab. Dan hasil dari eksperimennya adalah 100.000 subscribers. Mungkin warga kreatif yang baru di sini agak bingung kenapa gue ngelakuin ini semua. Karena gue ketemu jargon creators economy, dimana premisnya adalah semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi siapa-siapa di dunia maya ini dan mendapatkan penghasilan yang luar biasa juga. Dan buat segelintir dari kalian yang seumuran sama gue, pasti kalian berasa bahwa bro ini kan sama aja kayak industri entertainment pada umumnya kan ya. Agak beda dikit karena di creators economy, semua orang yang mempunyai akses internet dan handphone mempunyai kesempatan yang sama. Dan kalau kalian perhatiin, memang algoritma media sosial zaman sekarang kayaknya merakyatkan. Semua orang tuh bisa aja viral. Lalu di industri entertainment pada umumnya ada yang namanya the power of flow kan. Kalau misalkan kalian itu makin sukses ya semua terkonsentrasikan ke satu orang tersebut. Tapi kalau misalkan di creators economy ini dikasih tahu bahwa kreator ini akan seperti profesi pada umumnya. Top 1% akan selalu ada, tapi ada middle class-nya. Dan itu yang gue jadikan studi kasus. Dan akhirnya gue dokumentasikan ini semua untuk kalian jadikan referensi. Buat kalian kebayang kalau misalnya kalian pengen menjadikan kreator ini profesi. Di tahun 2020 gue kurang lebih mendapatkan $4.770. Kalau dirupiahkan kurang lebih 70 juta dan gue mulai dapat itu di bulan ke-6. Jadi gue asumsi kurang lebih per bulannya itu 10 jutaan. Followers juga kalian bisa lihat di tahun pertama gue mendapatkan 161.000 subscribers. Di tahun kedua gue mendapatkan $6.900. Kurang lebih 103 juta, tapi kalau misalnya kita bagi 12 gak nyampe 10 juta, kurang lebih cuma 8 jutaan. Subscribersnya juga cuma naik 130 ribuan. Dan di tahun ketiga dari 16 Desember 2022 sampai 16 Desember 2023, gue mendapatkan $5.400. Kurang lebih 80 jutaan. Kalau dibagi 12 juga cuma 7,5 jutaan. Subscribers naik 175 ribu. So itu udah hasil secara objektif yang bisa gue sharing ke kalian. Bener-bener kagak ada yang gue besar-besarkan. Dan mungkin kalian di sini ada yang berasa besar, ada yang berasa kecil. Jelasnya kita tahu ini masih di atas UMP Jakarta. Dan buat kalian yang masih berasa kok ini kecil banget, kita belum ngomongin pendapatan lainnya. Buat kalian kagak tahu, kalian itu bisa mendapatkan sampai 7 sumber pendapatan kalau misalnya kalian itu menjadikan kreator ini profesi. Jadi kita belum bahas endorsement lah, affiliate links, bahkan digital product. Dimana gue pribadi sendiri memakai website namanya Linkit, lnk.id untuk menjual produk-produk digitalnya gue, dari presets, konten eksklusif, e-course-nya gue, konsultasi via appointment, bahkan gue juga jualan kelas via Linkit. Dan itu semua kalau misalnya gue gabung-gabungin kurang lebih bisa sampai 20 juta per bulan kalau misalnya dirata-ratakan. Kalian yang agak bingung, bro kenapa lu mendadak ngomongin ini semua? Karena gue pengen pamit berhenti. Sorry, gue lebih spesifik lagi. Gue pengen berhenti jadi YouTuber. Sorry, lebih spesifik lagi. Gue pengen berhenti menjadikan YouTuber atau kreator ini jadi profesinya gue. Kenapa kan? Karena gue berasa ini tidak cocok dengan ambisi finansialnya gue. Contoh spesifiknya seperti ini. Per hari ini gue bisa mengalokasikan waktu untuk bikin video itu mungkin 2-5 jam. Abis itu gue edit mungkin juga 2 jaman. Jadi anggaplah plak-plak seminggu gue ada 10 jam untuk gue alokasikan ke dunia kreator ini. Dimana gue menjadikan kreator ini sebagai profesi. 10 jam ini gue berasa gue mempunyai kesempatan lebih besar lagi kalau misalnya gue bisa alokasikan tenaga dan energi gue ke tempat yang lain. Yang menurut gue meningkatkan probabilitas gue mendapatkan ambisi finansialnya gue. Dan gue berasa sendiri pun karakternya gue mungkin kagak cocok untuk menjadikan ini profesinya gue. Karena gue tuh bisa dibilang tuh orangnya sangat idealis. Tapi kalau misalkan kalian menjadikan ini profesi, kalian jadi mau kagak mau harus ngelakuin kan. Di dunia kreator ini sangat umum kalau misalkan kalian itu tanda kutip melakukan yang namanya pansos. Atau bahasa lebih kerennya lagi adalah ya ride the wave. Dimana kalian ngikutin tren apapun yang lagi ngetren. Gue berasa sangat berlawanan dengan karakternya gue. Dimana gue bisa dibilang tuh idealis. Jadi gue pengen kalau misalkan kita ngomongin dunia kreator, dunia yang kreatif, industri kreatif ini, gue pengen tuh kalau bisa tuh gue idealis gitu. So itu kenapa gue berasa saatnya untuk gue berhenti menjadikan kreator ini profesinya gue. Mungkin kalian sendiri pun juga udah mulai sadar bahwa kok si Agus ini makin lama makin upload video itu dikit banget.
Dan ya itu alasannya guys. Gue mulai ini di 16 Desember 2020 dengan secara transparan. Gue belak-belakan ngomongin ini sebagai studi kasus. Dan gue juga pengen kasih titik akhir terhadap studi kasus tersebut. Dimana 16 Desember 2023 gue stop menjadikan kreator ini profesinya gue. Buat kalian yang ngeklik video ini dan pengen coba menjadikan kreator atau youtuber atau tiktokers ataupun itu untuk menjadi kalian punya profesi, menurut gue coba aja. Terutama kalau misalnya kalian itu lebih mudah dibandingkan gue. Kalian masih punya energi, kalian itu masih tanda kutip masih bisa ngambil banyak resiko, lakuin guys. Bukan di dalam konteks uangnya tuh. Walaupun jelasnya kalau misalnya ngomongin profesi harus ada konteks uang, tapi menurut gue yang butuh ditekankan lagi adalah fulfillment. Rasa kepuasan. Yang gue bangga tuh bukan masalah duitnya. Selama gue berkecimpung di 3 tahun kebelakang, yang bikin gue berasa puas adalah saat orang ketemu gue dan kasih tahu, thank you ya bro ya atas konten-kontennya, bikin gue jadi suka baca buku sekarang. Komentar-komentar seperti itu menurut gue tuh bener-bener puas banget. Gue berasa gue memberikan dampak positif ke masyarakat. Belum abis itu gue ngomongin gue tuh bikin kelas, dan abis itu gue ngundang semua peserta kelasnya gue untuk ngadepin brand kelas atas di Indonesia langsung. Menurut gue itu ada suatu pencapaian yang gue tanda kutip bangga ke diri gue sendiri. Gue bisa memberikan akses itu ke semua pesertanya gue. Dan pastinya juga akhirnya gue bisa buat suatu tim yang bisa berkarya, dan abis itu bikin agency untuk serve beberapa brand yang pengen aktif di dunia kreatif ini. Dan memori yang paling berbekas selama 3 tahun ini adalah pas ada orang yang klaim dia itu kagak jadi bundir gara-gara gue. Jelas sih gue kagak tahu apakah ini orang mempunyai agenda tersendiri, apakah dia tanda kutip cuma ngarang cerita, gue kagak tahu. Tapi asumsi ini semua benar, menurut gue itu yang harus kalian pegang juga. Dimana kalian kagak tahu konten yang kalian keluarkan ini mempunyai dampak positif sebesar apa ke orang-orang. Dan bisa dipikir secara kontrasnya juga, kalian juga kagak tahu konten kalian itu bisa memberikan dampak negatif seperti apa juga. Tapi as long kalau kalian bisa berpikir secara kritis bahwa kalian itu melakukan suatu konten yang untuk dampak positif, gue rasa itu udah lebih dari cukup. So, ini video adalah penutupan terhadap studi kasusnya gue. Buat kalian yang menerka kenapa gue mendadak makin lama makin dikit postingnya, sekarang kalian tahu kenapa. Apakah artinya setelah ini gue kagak bakal posting lagi? Jelasnya kagak guys, gue bakal tetap posting, tapi di dalam konteks saat gue berasa gue beneran pengen ngomongin hal tersebut. Bukan karena ini profesi. Dan untuk buka lembaran Agus Leo Halim baru ini, rasanya gue butuh bikin suatu remake di channelnya gue. Bikin lebih fresh, lebih rapi. Mungkin udah saatnya gue ganti profile picture juga. Tapi untuk 100 video pertama itu, yang studi kasus pertama itu kagak bakal gua private sama sekali, buat kalian bisa menjadikan itu referensi yang kalian. So, apa kelanjutannya? Seperti yang gue bilang, gue bakal ngepost apapun yang gua suka dan pas gua lagi beneran mau. Kagak ada jadwal sama sekali, mungkin seminggu sekali, mungkin sebulan sekali. Pokoknya pas gue berasa gue itu beneran pengen ngebahas topik tersebut. Dan kalau misalnya kalian mempunyai suatu rekomendasi terhadap suatu konten pilar, kalian bisa komen aja di bawah dan kasih tau ke gue kayak, bro bikin konten seperti ini dong. Tapi gue pengen arahan di lembaran baru ini, gue itu lebih jarang muncul. Gue pengen orang konsumsi videonya bukan karena subjeknya, tapi karena materinya. Jadi lebih evergreen. Jadi 10 tahun, 20 tahun kemudian, dengan harapan YouTube ini masih ada, orang tuh masih bisa nonton. Karena bukan subjeknya, tapi karena objeknya. Dan buat kalian yang masih mau kepoin gue di dalam kehidupan gue lainnya, kalian bisa cek aja ke IG gue dan TikToknya gue dan Twitternya gue atau X-nya gue. Dan buat kalian kagak tahu, kemarin itu ada yang challenge gue, bisa gak gue bikin akun dari nol lagi. Dan kebetulan banget kebentuk akunnya, namanya adalah Sekelas Sekolah Kelompok Malas. Di IG dalam waktu 3 bulan dapat 100.000 followers. Menurut gue itu luar biasa banget. Dan akhirnya kita bikin podcast berkelas, itu kalian bisa cek juga. Dan available di Spotify. Dan buat kalian yang nonton sampai sini dan berasa kalian itu pengen dibantuin bikin kontennya, terutama kalau misalnya kalian di sini brand, langsung cus aja DM gue, kasih tahu bahwa kalian itu butuh kebutuhan bikin konten, butuh digital marketing segala macam, bisa langsung nanya ke gue. Klik aja link di deskripsi. So, untuk penutup, gue gak punya kata-kata mutiara selain terima kasih semua warga kreatif yang sudah ngedukung gue. And thank you banget. Tanpa ada kalian kagak bakal ada persona Agus Leo Halim. Gue harapin konten-konten gue berikutnya juga bisa memberikan dampak positif yang luar biasa ke masyarakat Indonesia. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Agak ngelebar dikit, tapi kalau misalnya kalian notice ya, kenapa ya? Makin kesini makin banyak orang jualan kelas. Seriusan, ini fakta atau cuma perasaan gue doang?
Tapi ya, apapun itu, gue rekomendasiin kalian kalau misalnya kalian mau jualan kelas juga, pakai namanya lnk.id.